Apakah efektif dan efisien itu? Suatu renungan singkat bagi komunitas Kristen. 1. Apakah efektif dan efisien itu? Efektif adalah melakukan sesuatu yang benar untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien adalah melakukan sesuatu dengan benar, sesuai dengan cara yang telah ditetapkan, yaitu dengan sumber daya, waktu, dan biaya yang sedikit mungkin. Efektif berfokus pada hasil, sedangkan efisien berfokus pada proses. Seorang ayah menugaskan kepada dua anaknya, Anna dan Betty, di tempat yang berbeda untuk mengelola usaha pembuatan pakaian seragam sekolah, dengan sasaran menjual sebanyak 1.000 pakaian setiap bulan. Anna berhasil membuat 1.000 pakaian dengan bahan 8 roll kain, dan berhasil menjual semua yang dibuatnya. Sedangkan Betty berhasil membuat 1.000 pakaian dengan bahan 7 roll kain, tetapi hanya mampu menjual 800 pakaian. Dengan hasil demikian, kita katakan bahwa Anna bekerja efektif tetapi kurang efisien, sedangkan Betty dapat bekerja efisien tetapi kurang efektif. Suatu proses yang efisien bisa tidak efektif, demikian sebaliknya suatu yang efektif bisa tidak efisien. Sang ayah menyadari kelebihan dan kekurangan Anna dan Betty dan memutuskan menggabungkan usaha keduanya. Betty ditugaskan kepada pekerjaan yang mengarah pada produksi, sedangkan Anna ditugaskan pada pendekatan strategis dan penjualan. Dengan demikian, mereka dapat melakukan usaha bersama yang efektif dan efisien. Sekian tahun usaha berjalan efektif dan efisien, muncullah masa pandemi, di mana murid-murid bersekolah dengan online sehingga kebutuhan seragam menurun drastis. Usaha tetap berjalan efisien, tetapi tidak efektif karena tidak bisa menjual produk yang dihasilkan. Demikian Anna harus mengubah produk yang dijual menjadi sesuatu yang dibutuhkan saat pandemi, hingga usaha dapat tetap berjalan efektif. Dan Betty harus menemukan cara baru yang efisien untuk menghasilkan produk baru tersebut. Dua, efektif dan efisien orang percaya. Dalam hidup dan bekerja, kita harus selalu efektif untuk mendapatkan hasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan mengusahakan proses yang efisien, yaitu dengan sumber daya, waktu, dan biaya sekecil mungkin. Sebagai orang percaya, kita diingatkan agar kita selalu melibatkan Tuhan dalam kerja dan usaha kita. Kita harus menyadari kita membutuhkan hikmat, penyertaan, dan anugerah Tuhan dalam setiap perencanaan dan setiap apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, hendaknya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Secara umum kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga kita, tapi kita juga perlu selalu mengingat kita harus bekerja untuk menjadi berkat dan kebaikan bagi A. Orang-orang di mana kita bekerja, B. Orang-orang yang memakai jasa dan produk kita, C. Orang-orang lain khususnya bagi sesama orang percaya, dan D. Menjadi kesaksian dengan menunjukkan perilaku kerja kita yang baik. Ya, belajar dari kisah penaklukan kota Yeriko. Yosua diminta Tuhan menaklukkan
kota Yeriko yang memiliki benteng tembok pertahanan yang sangat kokoh. Tuhan memberi perintah agar bangsa Israel berjalan mengelilingi kota Yeriko sekali selama 6 hari, dan pada hari ke-7 berjalan mengelilingi 7 kali. Setelah Yosua, para imam, prajurit dan lain-lain taat melakukannya, diiringi suara sorak yang nyaring, runtuhlah benteng tembok dan ditaklukkanlah kota tersebut. Apa yang Allah perintahkan sangat efektif, walaupun sangat sulit diterima oleh logika manusia. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengingatkan, rancangan dan jalan Allah jauh dari rancangan dan jalan manusia. 4. Belajar dari kisah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Melalui keajaiban, Musa yang masih bayi yang harusnya dibunuh, ditemukan oleh putri Firaun di sungai dan diangkat sebagai anak. Musa hidup dalam lingkungan istana selama 40 tahun, dan kemudian hidup 40 tahun berikutnya di padang gurun dalam pelarian setelah membunuh seorang Mesir. Melalui proses yang panjang dan pemberian 10 tulah kepada bangsa Mesir, Musa percaya hanya Tuhan yang mampu secara efektif membawa mereka keluar dari Mesir. Bagaimana mungkin bersama kira-kira 2 juta orang bisa menyeberangi Laut Tebrau dan berjalan melintasi padang gurun tanpa bekal dan logistik yang memadai? Beda dengan Yosua yang dipimpin Tuhan menaklukkan Yeriko dalam waktu yang singkat, yaitu hanya 7 hari, Musa dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel selama 80 tahun. Karena ketidaktaatan, bangsa Israel harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun sebelum diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mementingkan ketaatan, walaupun kita harus melalui jalan yang panjang, sulit dan menyakitkan. Yakinlah, pimpinan Tuhan adalah efektif membawa kita kepada sesuatu yang baik dan indah pada akhirnya. 5. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada umur 30 tahun. Hidup sangat sederhana, penuh belas kasihan, rela merendahkan diri dan berkorban. Walaupun dianggap kebodohan bagi kebanyakan manusia, dengan murid utama hanya sebanyak 12 orang dan melayani di bumi hanya sekitar 3,5 tahun, apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan sangat efektif dan efisien, berdampak sangat luas ke seluruh dunia dan bertahan sampai sekarang. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang memiliki hikmat dan kekuatan untuk mewujudkan segala sesuatu. 6. Bagaimana orang percaya hidup efektif dan efisien? 1. Bekerja rajin, selalu belajar dan lakukan cara-cara baru serta kreatif untuk meningkatkan hasil dan produktivitas. 2. Hidup selalu bersyukur pada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. 3. Sadari bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Karena itu baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, selalu mohon dan andalkan Tuhan. Perenungan. Setelah kita mendengarkan uraian tentang efektif dan efisien, baiklah kita berdiam diri sejenak. 1. Pikirkanlah satu area di mana kita belum efektif. 2. Pikirkanlah rencana langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan agar area tersebut menjadi efektif, dan bila memungkinkan, memiliki proses yang efisien. Berdoa dan mintalah hikmat dan kekuatan pada Tuhan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan, agar semua sesuai dengan rencananya dan dapat memuliakan nama-Nya.